Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my class Folklore Studies. Oke, hari ini kita akan lanjut membahas tentang folklore dan pendidikan. Oke, folklore sebagai sumber pendidikan. Folklore mengandung nilai budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendidikan. Menurut Dananjaya, nilai merupakan konsep abstrak mengenai sifat kepribadian suatu kolektif dalam menghadapi masalah kehidupannya. Lalu folklore mengandung pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat, baik berupa makna, fungsi, nilai, norma, maupun kearifan lokal. Nah, hal ini bisa jadi sumber pendidikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Folklore yang mengandung kearifan lokal merupakan salah satu sumber pendidikan karakter. Nah, kearifan lokal dari beberapa literatur biasanya diartikan seperti ini. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, kearifan lokal biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya local wisdom adalah pengetahuan asli atau kecerdasan lokal suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma etika lokal, dan adat istiadat. Nah, dari penjelasan yang tertulis di sini, sekilas kalian bisa mengetahui apa itu kearifan lokal dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita hidup di daerah pedesaan. Hidup di desa pasti akan sering dengar hal-hal klinik seperti ini. Nah, hal itu biasanya kita anggap sebagai kearifan lokal. Oke, next. Kearifan lokal dalam tradisi budaya seperti folklore ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, kearifan lokal yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi nanti di kehidupan kita sehari-hari itu pun ada sebuah norma atau mungkin adat istiadat tersendiri yang tidak pasti tergantung pada aturan pemerintah. Itu pasti akan meningkatkan kesejahteraan masing-masing penduduknya. Kalau misal daerah pertanian pasti akan ada kearifan lokal tertentu di orang pertanian itu yang yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Atau mungkin orang nelayan yang pekerjaannya sebagai nelayan pasti ada kearifan lokal tertentu yang bisa meningkatkan kesejahteraan seorang nelayan. Jadi misal ada pendidikan tertentu atau ada tata cara tertentu dalam untuk pergi melaut atau mungkin bertani itu pasti ada. Nah, itu kearifan lokal yang pendidikan orang dahulu yang bisa yang menciptakan kesejahteraan seperti ini. Kemudian yang kedua, kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Orang dahulu pasti akan ada cekcok seperti zaman sekarang pasti ada. Itu pasti ada. Nah, ada hal yang bisa menciptakan kedamaian. Dua orang tidak saling cekcok itu pasti ada norma. Entah ada peraturan tersendiri yang diciptakan orang zaman dahulu dan akhirnya tercipta tanpa harus tertulis. Nah, kearifan lokal yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan itu ada beberapa hal atau sifatnya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kerja keras. Orang zaman dahulu pasti akan ada suatu pendidikan atau mungkin norma tertentu yang mengharuskan kita untuk selalu kerja keras untuk mencapai kesejahteraan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kearifan lokal karena kenapa? Kita dari sekarang pun sudah tahu kalau kamu kerja keras itu akan meningkatkan kesejahteraan. Terutama untuk orang yang bekerja seperti petani atau mungkin nelayan.
Kalau PNS beda lagi. PNS kerja kerasnya tidak seperti orang swasta. Seperti orang Jawa bilang, ora obah ora mamah. Seperti itu. Kemudian ada disiplin. Disiplin pun seperti itu. Kalau kalian berangkat bertani pagi-pagi sekali dengan berangkat siang hari, akan berbeda hasilnya. Kesejahteraan pun akan mempengaruhi itu, akan dipengaruhi oleh itu. Kemudian ada kesehatan. Jadi kita harus menjaga kesehatan agar kita dapat bekerja, agar kita dapat melanjutkan kelangsungan hidup kita. Kesejahteraan pasti akan terjamin. Selanjutnya ada pendidikan. Jadi orang kita zaman dahulu itu pasti akan sering memfokuskan pendidikan kepada anak kita, terutama di usia dini. Walaupun kebanyakan pendidikan ini lebih terfokus kepada anak laki-laki, terutama mungkin di Jawa mungkin ya. Di Jawa mungkin sampai kita terdengar nama R.A. Kartini yang seolah-olah dia itu pengen menyetarakan gender dan akhirnya terbukti. Next, kearifan lokal yang bertujuan untuk masih ada lagi. Contohnya di sini gotong royong. Jadi kerjasama, misal contoh di gambar ini, misal mengangkat rumah. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada rumah tipe seperti ini yang bisa diangkat. Kebanyakan gotong royong seperti ini adalah untuk orang yang masih mempunyai tipe rumah panggung. Nah, tidak berarti gotong royong itu terfokus pada pemindahan rumah, tapi ada hal lain yang bisa tercipta dari kata gotong royong ini yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita di desa. Tidak hanya di desa tentunya ya. Selanjutnya ada pengelolaan gender. Nah, pengelolaan gender ini dalam kearifan lokal itu contohnya terbukti sekali dalam gambar. Misal seperti ini. Si ibu hanya membawa bakul itu dan juga ceret. Sedangkan si bapak membawakan pikulan itu ada padi. Nah, seperti itu pengelolaan gender zaman dahulu. Kalau misal hal yang berat dikerjakan oleh si laki-laki, kemudian yang ringan, terutama mungkin yang di dapur, itu biasanya perempuan. Kemudian ada pelestarian dan kreativitas budaya. Hal ini masih terlihat sampai sekarang, pelestarian dan kreativitas budaya. Kemudian ada peduli lingkungan. Kesejahteraan itu zaman dahulu itu identik dengan lingkungannya. Misal kalian pernah dengar orang yang hidupnya tidak tetap, nomaden kalau nggak salah namanya. Jadi selalu berpindah-pindah berdasarkan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud. Nah, kalau sudah mulai hidupnya sudah menetap, kesejahteraannya itu juga tergantung lingkungannya. Jadi biasanya kalau hidupnya sejahtera, orang itu harus mencari bertempat tinggal di dekat sungai, atau mungkin di dekat hutan, atau mungkin tanahnya yang cocok untuk dipakai untuk bercocok tanam, atau mungkin dekat dengan pantai atau laut yang ombaknya tidak terlalu ganas. Itu biasanya kesejahteraan akan terjamin. Nah, mereka akan menciptakan peduli lingkungan itu dari hal-hal sepele. Misal tidak buang sampah di sungai. Kalau sampai membuang sampah sembarangan di sungai, mungkin sampah atau sampah apapun, mungkin bisa merusak pola hidup mereka. Misal minum, makan, mereka mencari airnya di sungai untuk makan dari sungai. Kemudian mencari tanah yang cocok untuk bercocok tanam. Walaupun akhirnya mereka menemukan tanahnya tidak subur, mereka akan mencari cara bagaimana tanah itu bisa cocok untuk dipakai untuk bercocok tanam atau sesuai untuk bercocok tanam. Maka dari itu peduli lingkungan ini sudah ditanamkan dari zaman dahulu kala. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kearifan lokal. Next, selanjutnya ada kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Contohnya kesopan santunan. Saat ini kita pasti jarang sekali melihat kesopan santunan, atau mungkin karena memang zaman sudah berubah. Kalau misal contoh ada pemain bola
yang junior ke senior, biasanya mereka masih ada cium tangan. Itu juga kesopan santunan, salah satu contohnya. Ini bisa menciptakan kedamaian, benar kan? Kesopan santunan selanjutnya, ketika kita yang muda menghormati yang tua, itu pasti ada caranya untuk menghormati bagaimana. Tidak asal. Selanjutnya ada kejujuran. Sifat jujur ini tentu kalian tahu, tidak perlu diperjelas bagaimana kejujuran itu bisa menciptakan kedamaian. Kemudian ada kesetiakawanan sosial. Nah, kesetiakawanan sosial ini hampir mirip dengan gotong royong. Gotong royong itu tadi tindakannya seperti apa, kesetiakawanan sosial ini dari awal sebelum gotong royong. Ada kesetiakawanan sosial, terciptalah gotong royong. Nah, kesetiakawanan sosial ini juga menciptakan kedamaian. Kalau misal ada orang gotong royong, kok kalian nggak punya rasa setia kawan, kalian nggak ikut gotong royong, pasti akan saling lirik, saling jengkel atau marah. Itu jadi terciptalah kedamaian dari sifat ini. Kemudian ada kerukunan, otomatis juga seperti gambar di contoh ini. Salah satu contoh kerukunan yang bisa kita lihat pada zaman itu. Selanjutnya ada komitmen. Komitmen ini bisa menciptakan kedamaian juga. Lalu ada pikiran positif. Jadi orang yang negative thinking dengan yang selalu selalu positive thinking itu pasti akan perbedaannya dalam menciptakan kedamaian. Kemudian yang terakhir ada rasa syukur. Rasa syukur kita terhadap apa yang telah kita miliki saat ini bisa menciptakan kedamaian. Itu pasti bisa dilihat kalau misal kalian melihat orang lain hidupnya terlalu mewah atau sangat mewah dan kamu merasa hidupmu kurang bercukupan, itu akan menimbulkan rasa iri dengki dan tidak tercipta kedamaian. Bagaimana kalau kalian punya rasa syukur? Kalian pasti akan merasa, alhamdulillah aku sudah bisa seperti ini. Tidak perlu melihat terlalu ke atas terus. Sesekali kita harus memandang ke bawah. Tidak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Apa yang kita miliki sekarang harus kita syukuri. Seperti itu. Next, di sini ada folklore sebagai media pendidikan. Folklore dianggap sebagai media atau pengantar propaganda. Contohnya ini, ada suatu cerita judulnya Kolong Wewe, atau kalian bisa sering mendengar dengan Wewe Gombel atau apalah sebagainya di daerah kalian namanya. Cerita orang zaman dahulu yang menceritakan hantu wanita yang gemar menculik anak-anak yang masih berkeliaran di waktu tenggelamnya matahari. Dengan adanya folklore semacam ini, membuat anak-anak yang mendengarnya menjadi takut dan segera pulang dari bermain ketika matahari mulai tenggelam. Orang dahulu sering menganggap hal ini suatu nyata atau hal yang nyata, real. Entah ini real atau tidak, itu tergantung dari persepsi kalian masing-masing dan kepercayaan kalian masing-masing. Tapi cerita ini bisa dianggap sebagai folklore, sebagai pengantar propaganda agar anak-anak yang terlalu asik bermain ketika mendengar azan maghrib dia segera pulang. Contohnya seperti itu. Next, ada folklore merupakan kendaraan untuk mencapai tujuan dalam memahami berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam legenda Dewi Sri. Apa hubungannya? Contohnya dalam berbagai aspek kehidupan ya. Dalam cerita ini ada cerita orang zaman dahulu yang menceritakan seorang dewi yang dikutuk menjadi seekor ular sawah dan dianggap sebagai lambang kesuburan di bidang pertanian. Banyak aspek kehidupan yang tersirat dalam cerita ini, mulai dari aspek keluarga, finansial, emosional, sosial hingga spiritual. Misal dalam aspek keluarga, dalam cerita legenda Dewi Sri ini disebutkan kalau misal ada petani yang mempunyai anak dan akhirnya anak itu ditemanin oleh seekor ular jelmaan Dewi Sri itu tadi. Nah,
karena ularnya baik atau mungkin dari mimpinya tadi dari petani berdasarkan cerita, akhirnya si petani tadi menyayangi ular itu tadi. Aspek kekeluargaannya ada. Kemudian finansial tentu karena ini di bidang pertanian atau pekerjaan mereka. Kemudian emosional dalam cerita itu juga ada. Mulai dari kasih sayang petani ke ular, sampai si ular ke anak tadi si petani, sampai legenda bukan legenda, sampai sayangnya Dewi Sri tadi ke adiknya yang sudah berubah jadi burung apa saya lupa itu dalam cerita. Kemudian dalam sosial masyarakatnya juga ada, hingga spiritualnya juga ada. Dalam spiritual misal dalam penyembahan atau mungkin apa namanya itu ya, keagamaan mungkin. Jadi dalam legenda Dewi Sri ini juga disebutkan kalau akhirnya Dewi Sri ini diagung-agungkan oleh para petani, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan folklore sebagai media pendidikan juga berperan sebagai salah satu langkah dalam melestarikan budaya lokal yang ada. Nah, ini contohnya sangat banyak, tidak hanya satu tentu kalian bisa menyebutkan. Saya memberi contoh kesenian barongan Blora. Mungkin orang Jawa Timur mungkin tidak terlalu familiar dengan kesenian seperti ini karena biasanya mereka lebih tahu mengenai apa namanya, reog atau jadil mungkin bisa. Nah, kesenian barongan Blora ini merupakan budaya lokal yang masih menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Budaya ini menampilkan sosok Singo Barong dan diselingi dengan tarian kuda lumping. Dalam kesenian barongan ini disisipi cerita mengenai Raden Panji Asmorobangun yang hendak melamar Dewi Sekartaji dan dihadang oleh Singo Barong. Untuk hikayat Raden Panji Asmorobangun ini sering banget didengar atau mungkin sering dipakai untuk tradisi lainnya, kesenian lainnya maksud saya. Nah, kesenian barong ini pun memakai cerita ini. Jadi untuk melestarikannya, dia memikat masyarakat dengan cerita-cerita dari hikayat Raden Panji ini. Dan juga kelestarian bagaimana mereka membentuk Singo Barong, pakaiannya, tariannya, dan sebagainya. Ini untuk melestarikan kebudayaan lokal yang ada. Seperti halnya misal di Jawa Timur ada di Reog Ponorogo itu juga ada. Serial kuda lumpingnya juga ada. Itu hampir sama dengan kesenian barongan Blora ini. Selanjutnya, folklore juga dapat dimanfaatkan untuk pelajaran seni rupa, khususnya seni rupa tradisional. Seni ornamen merupakan cabang seni rupa yang mengakar di Indonesia. Di sini saya memberikan contoh seni ukir. Seni ukir di sini tidak asing tentu dengan kita, apalagi kalau kita misal sering berkunjung ke tempat-tempat yang candi-candi Hindu Buddha itu. Misal Jawa Timur kan juga ada candi, di Jawa Tengah juga ada candi, Jawa Barat juga ada candi, apalagi Bali. Jadi ornamen seperti ini merupakan folklore juga yang mengarah ke seni rupa tradisional. Jadi dimanfaatkan untuk pelajaran seni rupa, khususnya seni rupa tradisional. Misal kalau kalian belajar seni rupa, kalian pasti akan diajari motif apa seperti itu. Ada motif tentang hewan atau mungkin motif tumbuhan seperti apa, pasti akan ada contohnya dan biasanya mengarah ke candi-candi itu. Nah, folklore mengenai seni ukir dapat ditemukan dalam berbagai lokasi di Nusantara. Seni ukir ini biasanya ditemukan pada batu, kayu, tulang, dan gading. Seni ukir ini merupakan pelajaran khusus bagi mereka yang memang tertarik dalam hal seni rupa seperti ini. Seni ukir Nusantara paling terkenal ditemukan di relief candi. Beberapa candi di Indonesia, bukan beberapa, hampir semua mungkin ya, pasti mempunyai seni ukir seperti ini. Dan punya relief, dan relief itu ada ceritanya. Biasanya seperti itu.
Yang terakhir, folklore juga berfungsi sebagai media pendidikan dalam pranata keluarga, terutama dalam pendidikan informal. Pranata keluarga, terutama dalam pendidikan informal. Saya beri contohnya di sini Malin Kundang. Cerita ini tentu kalian udah sering dengar dari kecil hingga saat ini, dan mungkin ada beberapa versi yang mungkin sedikit berbeda, tapi tidak bakal terpaut jauh maksud saya ceritanya. Cerita orang Padang mengenai seorang pemuda yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Cerita ini berdasarkan penemuan batu berbentuk seperti orang sedang bersujud di tepi pantai di Padang. Dengan adanya folklore semacam ini dapat menjadi media pendidikan informal di kehidupan keluarga kita. Oke. Thank you untuk atensinya. Untuk video kali ini kita akan terfokus seperti ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di WA grup kita. Nah, next week kita akan mengenal bentuk-bentuk dari folklore. Jadi sabar dulu, apakah ini termasuk folklore atau tidak, ini termasuk folklore atau tidak. Nanti kita bahas di minggu depan. Saya beri bentuk dan beberapa contohnya. Oke, kemungkinan untuk beberapa bentuk dan contoh folklore kita akan memakan lebih dari 1 minggu mungkin karena sangat banyak contohnya. Oke, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.